Saya mau nanya bang ya. Bang kan membahas masalah agama Kristen. Baik buruknya agama Kristen, apa keuntungan sama abang? Oh baik. Jadi baik buruknya agama Kristen, kenapa saya membahas Kristen? Sebenarnya ya, bukan mengambil baik buruknya atau mengajak Anda masuk ke Islam, enggak. Tetapi menunjukkan kepada apologet atau oknum dari Kristen yang selalu membahas agama saya tanpa ilmu gitu. Kenapa saya bongkar Kristen ini ya? Karena banyak dari pihak Kristen, lembaganya kagak paham ya, nyenggol-nyenggol Islam. Pendidikan Kristen nyenggol-nyenggol Islam. Apologet Kristen yang kagak bisa baca Quran nyenggol-nyenggol Islam. Bicarain agama saya. Daripada kau repot urusin agama Islam, nih lihat lab saya, banyak kebobrokan kitab kalian gitu. Inilah yang harus kalian pelajari, bukan Islam yang kalian bahas di sana. Gitu. Bang ya. Nah, aku terima itu abang itu orang yang berpendidikan. Dalam berpendidikan itu ada pola pikir. Nah, dari pola pikir abang, kalau seandainya abang udah mengetahui tentang suatu agama, tergantung abang mengembangkan agama abang, jangan menyudutkan agama orang lain. Oke. Ini juru abang, juru selamat yang tidak selamat. Baik, udah. Nah, ini pengertiannya menurut abang kayak mana coba? Baik, bang. Selain saya mengembangkan agama saya, ya, selain saya bahas lintas agama, saya juga bahas ini iman saya sesama Muslim gitu. Itu sudah saya lakukan gitu, dan banyak ustadz juga sudah ya yang membahas tentang masalah internal Muslim gitu. Tapi jarang ada ustadz yang yang berdiskusi lintas agama gitu. Sangat jarang. Di Indonesia ini ada berapa ustadz Wapi, Ustadz Tahta, saya, terus cuma ada 3 nih. Ya. Kayak gitu. Sisanya itu ustadz internal semua yang membahas kajian ilmiah dalam Islam, internal Islam, kajian fikih dan yang lainnya. Kita juga buka seperti itu. Anda nggak usah khawatir. Tapi ya kalau selama agama saya kalian acak-acak ya, nggak mungkin saya diam. Nggak mungkin. Gitu. Gini lah bang, kita masalah hidup di Indonesia. Halo. Nah, kita kan negara Pancasila, negara toleransi. Negara Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda, tetap tujuan kita sama. Berbeda-beda ini apa artinya? Beda suku, beda agama. Disitulah ada toleransi itu. Jangan kita memperkeruh masalah agama, masalah suku. Abang itu hidup di Islam untuk abang menuju ke surga. Bentar dulu. Kalau untuk masalah toleransi, ya bang ya, toleransi, agama Islam punya ayatnya dan diajarkan sejak kecil. Aku nggak pandai ayat. Aku bukan guru agama. Kayak gitu. Ya, iya, kalau masalah toleransi nggak usah ngajarin ikan berenang karena Islam diajarkan sejak kecil. Abang paham itu kan? Kayak ayat-ayat abang bilang aku harus S3, S4, es krim. Dan itu jangan abang bahas, jangan abang memperkeruh suasana. Abang udah tahu lah dengan Al-Quran paham abang. Dan untuk memecah belah pasti abang pelajari masalah Alkitab. Maksudnya kayak gimana? Untuk membuat kayak gini ya, sebaik skrum Kristen seperti Edis TV ya, bom tegur mereka, ngapain kau bahas Islam gitu. Ini judul ini juru selamat yang tidak selamat. Iya. Nah, maksudnya ini apa? Ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa?
Karena juru selamat yang tidak selamat ada di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan yang juru selamatnya tidak selamat, daripada ya apologet Kristen bahas Islam di sana, bahas deh juru selamat yang tidak selamat. Bukan itu maksudnya apa? Maksudnya ya itu sebuah sejarah cerita juru selamat yang katanya juru selamat tapi dia tidak selamat. Sejarahnya kayak gitu. Kau sendiri percaya dengan cerita itu? Gini, saya bukannya percaya tapi saya menunjukkan kepada oknum-oknum Kristen yang bahas Islam. Ngapain kau bahas Islam di sana? Ya, lebih baik kau bahas judul saya, juru selamat yang tidak selamat gitu. Kau bahas Quran di tempat kau sendiri ngomong sendiri, baca aja kagak bisa. Lebih baik kau gitu, kata saya kan gini. Lebih baik kau di rumah engkau itu ya bahas permasalahan di Bible kau, kan gitu. Biar bahas Al-Quran. Aku bahas Alkitab. Aku membahas topikmu. Ya iya, topiknya untuk menampol para apologet Kristen tuh. Biar mereka mau mikir nggak usah bahas Islam lagi. Aku banyak keluarga aku yang Islam, Bang. Banyak keluarga aku yang Islam, banyak keluarga aku yang Kristen. Terus nggak ngaruh sama saya, Bang. Meskipun bejibun keluarga Anda Islam, tanya aja mereka nggak akan diam dengan agamanya kalau diinjak-injak. Dari gitu. Tahu lah contoh-contoh teroris itu. Oh, nggak ada. Saya berlawanan dengan teroris. Yang bom gereja itu mana ayatnya? Saya minta ayatnya. Yang hancurin rumah ibadah orang lain itu mana ayatnya itu? Saya malah minta. Adakah di Islam diajarkan kayak gitu? Malah saya minta. Apa? Gak ada diajarkan tapi dilakukan ya. Contohnya makanya dari mana itu dia melakukan itu? Apakah dari diri dia? Berarti ajaranmu itu yang bodoh. Bukan ajaranmu, bukan ajarannya yang bodoh. Ketika diandai dulu ya di Papua, pesantren dan masjid dilarang dibangun oleh umat Kristen. Apakah saya harus sebut ajaran Kristen bodoh? Bodoh. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Kan kayak gitu. Kenapa dibawa-bawa ke situ? Inilah sekarang apa artinya juru selamat ini? Ya udah, juru selamat adalah Yesus yang dikatakan Kristen juru selamat tapi tidak selamat di tangan tentara Romawi dah. Juru selamat. Iya, bolong. Apanya? Barusan kau bilang Yesus itu juru selamat. Juru selamat yang tidak selamat. Juru selamat yang tidak selamat. Siapa juru selamatnya? Iya, Yesus juru selamat yang tidak selamat. Kau sendiri tahu aku Yesus itu juru selamat. Memangnya dari mana dia juru selamat? Kan kayak gitu. Itu kan saya hanya mengutip ceritanya dari kitab Anda. Yesus adalah juru selamat, kan gitu. Makanya saya ambil di kitab judul Anda. Judul ini diambil di kitab Anda. Kalau Anda nggak terima, silakan protes kitab Anda. Yesus itu bilang juru selamat. Apa yang bilang? Juru selamat yang tidak selamat. Siapa juru selamat itu? Juru selamat itu adalah Yesus yang tidak selamat, gitu. Ya udah, memang jadi batal gelar juru selamatnya karena nggak selamat dia. Kayak gitu aja kok susah cara memahaminya. Yang bodoh. Ini udah disindir juru selamat yang tidak selamat. Kalaunya tidak selamat berarti juru selamatnya batal. Yang bodoh atau iya, bahasa kasihnya. Keluarin bahasa kasihnya. Ajaran Anda yang asli. Ayo, silakan. Enggak selamat, dia mengorbankan dirinya demi kau. Apanya? Nggak ada Yesus. Aku mengorbankan diriku untuk Kristen, nggak ada. Itu di dalam Alkitab itu nggak ada dibilang aku menyelamatkan umat Kristen. Enggak, aku menyelamatkan manusia. Ya iya, menyelamatkan manusia. Nggak ada dia menyelamatkan Kristen. Kalau syarat kau manusia, kau juga selamatkan. Tapi kalau syarat kau jadi anjing, kau juga ikut selamat. Oh, baik. Yesus ya mengatakan dia sebagai penyelamat manusia yang bersuku Israel. Bukan Bani Indonesia kayak Anda. Coba buka Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk Israel.
Bukan untuk Bani Indonesia kayak Anda. Jangan bawa Al-Quran. Kan kayak gitu. Mana datanya? Kalau kata Yesus ya. Tanam cabai apa obatnya itu katanya sama aku, tapi Gini, kata Yesus dia menyelamatkan orang Kristen mana? Jangan, saya demen kayak gini teman-teman, jangan diturunin lah, jangan. Biar enggak ngantuk saya ya. Aduh. Nah, apa? Jadi itu biar kau pahami kawan, jangan kau bahas agamamu sendiri, kembang. Ya lebih baik Anda perbaiki internal Anda dulu. Jalan ke Edis tuh, ngapain bahas Quran di sana? Aku nggak ada bahas agama, saya yang bahas gitu agama. Iya, coba Anda ke Nias ya, ke STT Nias ya. Ngapain kau bahas Islam kan gitu? Nah, terus jalan lagi ke Saifuddin Ibrahim dan Bom Bom dan Edis ya. Ngapain kau bahas Islam? Kristen semua mereka ngapain bahas Islam? Aku nggak ada bahas Islam. Anda tidak bahas Islam saya tahu, tapi Anda saya suruh jalan ke tempat mereka. Untuk apa menegur mereka yang Kristen tapi membahas Islam? Itu namanya Artinya apa? Ya, karena mereka saya jawab, saya bongkar ajaran Anda, ya lebih baik Anda pelajari isi ajaran Anda gitu. Ngapain Anda bahas ajaran Islam saya di tempat Anda kan gitu? Intinya Yusuf. Urus. Anak urus dirimu sendiri. Udah beres itu semua ya. Gak usah khawatir. Umat pun saya urus ya. Jangan pecah belah. Nggak ada yang memecah belah. Nggak ada. Ibu-ibu masak saya yang kasih saya makan tiap hari aja agamanya Protestan dulu ya. Nggak ada. Jadi murni ya, ini tampolan untuk orang-orang yang sering bahas Islam tanpa ilmu gitu. Ya, lebih baik kau kaji judul saya ini di room kalian sendiri ya, daripada kalian ya apologet Kristen yang membuka live streaming bahas Quran, bahas hadis yang baca saja kagak bisa. Apa? Berarti ceritanya kau balas dendam ini. Bukan balas dendam, saya melakukan hal yang sama yang mereka lakukan agar mereka mau berpikir. Ilmiah dikit lah Pak, ya. Nggak bisa dibiarkan gitu. Kau sendiri sorry Pak ya, saya akan melindungi Kristen yang baik-baik, yang tidak memusuhi agama Islam saya lindungi, ya mati-matian saya lindungi. Tapi kalau Kristen yang menyerang agama saya, membicarakan agama saya, bukannya saya lindungi, tapi harus saya basmi yang jenis kayak gitu. Saya itu pisau bermata dua. Memang pandailah lidahmu itu bersilat di dalam macam ular apa itu, kalau ular kobra. Habis argumen Pak. Kenapa? Kehabisan argumen kah? Iya. Tapi itulah, bahaslah dirimu sendiri, nggak usah bahas agama orang lain. Ya udah, Anda tegur dulu internal Kristen. Saya udah berjanji dengan Kristen nih Pak ya. Saya ulangi janji saya dengan umat Kristen. Ya, nih simak ya. Janji saya kepada umat Kristen, saya akan berhenti buka debat lintas agama, diskusi lintas agama, jika 3 hal ini dilakukan oleh umat Kristen Indonesia. Apa itu? 1, jangan ada live streaming dari pihak Kristen seperti Edis, Saifuddin Ibrahim, Bom Bom, Mikana, RK, dan yang lainnya membahas agama saya. Bahas agama sendiri. Saya nggak akan bahas lagi kekristenan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Kristen. Yang kedua, dari Aceh dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, tidak ada lagi misionaris Kristen yang mengetuk pintu rumah umat Islam lalu menjajakan agamanya. Ya, itu yang kedua.
Jangan ada lagi yang kayak gitu, ngetok pintu rumah umat Islam tapi menjajakan Kristen. Yang ketiga, di kitab Kristen, di dalam keagamaan Kristen, tidak usah memakai istilah-istilah Islam. Contoh seperti kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Quran, ya. Terus kosakata Allah. Kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Nah, jadi jika dihilangkan oleh pihak Kristen istilah-istilah Islam, tidak ada lagi mengetuk pintu rumah umat Islam, tidak ada streaming lagi yang menjelek-jelekkan Islam, maka di sini saya janji, ya, perhatikan teman-teman ya, yang puluhan ribu orang ini, ya, saya akan berhenti jika 3 hal itu dihentikan oleh pihak Kristen. Ya, tuh. Dibuka dulu Pak mic-nya, silakan Anda tanggapi. Jadi itu persyaratan sendiri kan? Iya, siapa yang mulai kan gitu. Gak ada diajarkan gak ada umat Islam itu diajarkan mulai duluan Pak. Di Indonesia cuma kau sendiri. Itu kan tegas tuh ya Pak ya. Saya nggak neko-neko gitu. Bukan masalah di Indonesia ini saya sendiri, enggak, bukan kayak gitu. Tapi nanti kalau singgung aku masalah agama ya, aku nggak mau ikut. Aku cuma bahas topik ini ya, masalah topik ini. Ini topik anak-anak mencari kebenaran. Enggak apa-apa kalau masalah topik anak-anak silakan tunjukkan sama saya dalilnya di mana Yesus itu selamat. Karena saya menuliskan tidak selamat. Karena saya membaca Bible Anda, Yesus itu juru selamat yang tidak selamat. Kenapa saya bilang tidak selamat? Aku jelaskan samamu, Yesus itu selamat di mana? Mana? Setelah dia disalibkan, mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Berpaham kau, si Muhammad pernah nggak bangkit ke surga? Baik, udah cukup. Saya tanggapi ya. Ya, dari saya tanggapi ya. Baik, ya. Ini tanggapan saya kepada Anda ya. Kalau untuk masalah Yesus, ya itu dia tidak selamat. Karena apa? Dia mati di tangan tentara Romawi. Ya. Jadi kalaunya Nabi Muhammad, ya beliau wafat wajar karena beliau utusan manusia. Nabi-nabi sebelumnya juga manusia wafat ya utusan, kan kayak gitu, wajar wafat Nabi Muhammad SAW. Yang kagak wajar itu adalah Tuhan yang mati gitu ya. Kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Iya Bang. Saya mau nanya. Wah, Abang Kristen Islam? Kristen Bang. Tapi jenggotnya tebel ya. Maco kali. Iya. Saya pengen punya jenggot kayak abangnya itu ya. Ya. Bisa nggak Bang? Gimana Bang? Gimana? Nanya apa? Silakan. Bisa nggak Abang bikinkan seluruh Indonesia ini Muslim? Loh, Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100, tidak akan beriman seseorang itu tanpa izin Allah. Mana bisa? Kecuali Allah menghendaki. Iya, Tak kirain bisa. Kalau tempat bisa. Gak bisa. Saya ini manusia, nggak berkuasa. Tuh saya jawab pakai dalil tuh ya. Surah Yunus ayat 99 sampai 100 nih ya teman-teman. Nanti dikira saya pakai asumsi. Saya bukakan ya buat teman-teman ya. Pertanyaan abangnya bagus masalahnya. Apakah bisa di seluruh Indonesia ini saya bikin jadi Islam? Nih jawabannya ya. Nih. Nah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tuh. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi gitu Bang ya. Gitu ya Bang. Kalau Tuhan saya yang maha kuasa, bukan saya ya. Oh iya. Tuhan itu Allah nggak Bang? Nah,
Tuhan itu Allah enggak? Tuhan adalah gelar, Bang. Kalau Allah itu ismul zat. Yesus itu Allah enggak, Bang? Bukan. Isa itu Allah enggak, Bang? Isa laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya. Kalau ditanya langsung dijawab namanya kalau. Bentar, Bang, saya baca pakai dalil ya. Saya nggak bisa jawab sembarangan, Bang. Islam itu ngomongnya nggak bisa jawab sembarangan. Saya jawab dulu ya, apakah Isa itu adalah Allah? Kan kata Anda betul? Tadi. Nah, ini dalilnya, Bang. Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah Allah yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Allah itu sendiri. Kafir, bukan. Dengar Bang. Tadi dibilang Abang Allah itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada, emang? Kalau saya tunjukkan kayak mana? Ya, tunjukkan dalam bahasa aslinya, Yunaninya, silakan. Kalau ada dibilang di situ namanya Allah. Iya, di Yunaninya tunjukkan sama saya. Di Perjanjian Baru. Nah, iya, yang bahasa Yunaninya. Anda tahu nggak kitab Anda itu kan diterjemahkan ke Indonesia tuh ya. Nah, sekarang saya minta kosakata Allah itu di kitab asli Anda, bahasa Yunaninya mana? Bukan masalah yang kutanya yang di situ, yang kutanya tadi Abang dibilang. Iya, kalaunya terjemahan makanya comot-comot Tuhannya umat Islam. Kalaunya di buku Abang ini ya, ini udah comot-comot umat Islam. Kalau Kristen ada kosakata Allah ya, tunjukkan bahasa aslinya dari Yunaninya. Silakan. Abang kok punya Bibel, Abang? Oh iya dong, punya lah saya. Abang Ustaz apa pendeta? Al-Quran juga punya saya. Masuk Kitab-kitab banyak. Dengar dulu Bang. Abang Ustaz apa pendeta? Hah? Dua-duanya. Apa pendeta? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Berarti bisalah aku manggil Amang sama Abang. Boleh saya dipanggil pendeta. Yalah. Iya, dua-duanya. Berarti Abang Kristen ya? Ustadz kah pendeta? Dua-duanya saya bilang udah ya kayak gitu. Boleh panggil saya pendeta, boleh. Pendeta Yusuf PI gitu, pendekar tauhid. Iya, Yang ku bilang berarti Abang Kristen ya? Wah, apa enggak ada istilah Krislam bagi saya. Tapi tadi Abang bilang Abang pendeta, Abang ustad. Iya, dua-duanya itu saya. Berarti Abang Kristen lah. Kristen. Waduh, Islam. itu istilah kau lah, bukan istilahku. Jawab lah. Tadi ku tanya Abang kok megang kitab? Iya, saya punya Alkitab. Saya tanya Abang pendeta apa ustad? Ustad. Dua-duanya. Pendeta juga. Iya. Berarti bisa lah Abang viral jadi Krislam ya? Iya, itu istilah kau ya. Kan Abang dibilang kalau di mata bisa lah dibilang Abang Islam KTP. Gimana? KTP. Islam KTP. Nah, kenapa? Itulah yang tadi ku bilang Krislam itu. Krislam, Islam KTP. Bukan KTP saja yang Islam, Bang. Orangnya juga harus Islam. Iya. Masa KTP-nya doang yang Islam, orangnya kagak Islam, aneh. Tapi cuman Abang aja yang bisa ku tengok megang ada Alkitab, ada Al-Quran. Padahal kalau saya tanya daerah kampung saya, tahu Abang daerah Tapanuli? Tapanuli mana? Abang orang mana toh? Kalimantan. Sumatera tahu toh? Tahu. Nah, Tapanuli tahu toh?
Tahu. Nih, tadi Tapanuli mana? Oke. Belit-belit ngomong. Sorry. Saya pikir tadi Sumatera tahu. Kalau Tapanuli itu nggak tahu. Tapanuli di mana, Bang? Nggak tahu saya. Kalau Sumatera tahu. Kalau Tapanuli itulah Tapsel. Apa itu Tapsel? Yang jelas Bang ngomong. Aduh. Sakit pala saya lihat abang ini. Kayak gimana? Anda mau nanya apa lagi dah? Tanya aja dah. Melenceng ke sana kemari, bahas peta pula. Aku cuma nanya aja nya tadi. Abang megang apa? Megang Alkitab, megang Al-Qur'an. Jadi saya tanya, kenapa di kampung saya kalau orang ustadz megang Alkitab itu namanya dibilang haram? Coba. Oh, haram. Haram itu kalau diimani. Ampun, berarti abang haram kalau diimani. Ya, kalau dipelajari untuk memberantas syubhat, ya, menjawab fitnah, ya, agar apa? Agar mirroring gitu dalam materi pembelajaran, itu malah wajib bagi umat Islam. Gitu. Yang saya kalau di kampung saya kalau megang Alkitab orang ustadz dibilangnya haram. Coba. Nah, kalau diimani haram. Abang aja udah baca. Ada lagi Bang? Yang penting-penting lah. Kalau enggak saya naikin Kristen yang lain nih. Saya nggak mau membahas tentang topi-topi abang ini. Terus? Saya maunya Kesel juga Bang Paras Lubis itu ya. Kesel juga dia. Diturunin moderator. Kaget saya diturunin moderator. Dia kalau moderatornya rupanya nyimak aja beliau juga. Kalau yang ngotot terus muter-muter pasti turuninnya. Aduh.